Semakin terang pemirsa semua bahwa ijazah Insinyur Haji Joko Widodo hampir bisa dipastikan. Nah, dipastikan apa dulu ya kan? Sebelum kita masuk ke sana, mari kita lihat pernyataan dari Insinyur Haji Joko Widodo berikut bersama sang pengacaranya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Kita barusan mendengar pernyataan yang keluar dari Insinyur Haji Joko Widodo. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Dan kuasa hukum Jokowi menjelaskan tinggal nunggu perintah dari Bapak. Ada 4 orang yang akan dilaporkan karena ada dugaan tindak pidana. Dari mereka berempat ini maksudnya sudah ada dugaan tindak pidana dan mereka akan dilaporkan. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Sudah hampir final persiapannya. Namun kan spill ya, aduh. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Nah, kita kembali ke topik sebelumnya yang hampir bisa dipastikan bahwa ijazah Insinyur Haji Joko Widodo ini asli atau palsu. Ya nggak tahu. Mari kita telaah satu persatu pemirsa. Menurut saya, kalau saja Insinyur Haji Joko Widodo menyikapinya sebagai negarawan, harusnya tidak perlulah melaporkan keempat orang ini. Karena kalau sejak awal menunjukkan ijazahnya, tidak akan berlarut-larut seperti ini. Sampai harus membayar pengacara lah. Apalagi kan ada momen ketika Jokowi menyuruh para wartawan masuk ke rumahnya, melihat ijazah, tapi tidak diperbolehkan memfoto atau mengambil gambar dari ijazah tersebut. Ini maksudnya apa coba pemirsa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Diperbolehkan melihat, tapi tidak diperbolehkan untuk memfoto atau mengambil gambar atau merekam dari ijazah tersebut. Kalau toh juga dipoto atau direkam, ijazah asli tidak mungkin berubah menjadi ijazah palsu. Saya yakin dan percaya. Nah, hal-hal seperti ini jadi menimbulkan spekulasi macam-macam di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kita lihat kemarin, UGM juga membuat statement seperti ada keraguan tentang ijazah dari Insinyur Haji Joko Widodo ini. Mestinya kan UGM dengan gamblang bangga memperlihatkan ijazah asli alumninya bisa menjadi presiden. Bukan malah buat pernyataan berputar-putar tidak karuan. Kalau menurut saya kecurigaan orang-orang kepada Jokowi dan juga kecurigaan terhadap keaslian ijazahnya wajar. Karena rekam jejak dari beberapa pernyataan Insinyur Haji Joko Widodo banyak yang diragukan. Seperti ini contohnya. Dulu Jokowi pernah mengatakan sudah ada 6.000 orang memesan mobil SMK. Dan sudah ada ratusan investor luar negeri yang antri mau masuk ke IKN. Kemudian IKN akan segera ditempati menjadi ibu kota di akhir masa jabatannya. Ketika wartawan bertanya kepada Insinyur Joko Widodo, "Pak, apakah IKN sudah selesai semua?" Lalu Jokowi menjawab dengan santainya, "Sudah, tapi belum." Kemudian ketika jelang Pilpres 2024, Jokowi mengatakan Gibran tidak mungkin bisa jadi cawapres karena usianya belum mencukupi. Juga masih 2 tahun menjadi wali kota. Nah, kebohongan-kebohongan seperti inilah muncul berbagai macam dugaan-dugaan. Betul memang kata pembela Jokowi. Ada prinsip dalam hukum itu, siapa yang mendalilkan, merekalah yang membuktikan. Tapi pembela Jokowi tidak tahu lanjutan dari prinsip-prinsip hukum tadi.
dalam prinsip hukum juga, siapa yang menyanggah harusnya mereka juga yang membuktikan. Yang menyanggah bahwa tuduhan ijazah Jokowi itu palsu adalah pihak ataupun para pembela Jokowi. Harusnya pembela Jokowi juga harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Kalaupun saya yakin dugaan ijazah palsu dari Jokowi ini tidak lepas dari unsur politik, pasti ada unsur politiknya. Tapi menurut saya persoalan ini harus segeralah diselesaikan. Misalnya melalui pengadilan atau menunjukkan ijazah asli tersebut. Soalnya gesekan-gesekan di masyarakat sudah mulai terjadi antara penggugat ijazah Jokowi dan pembela Jokowi. Bagaimana menurut Anda pemirsa semua? Apakah sudah semakin terang bahwa ijazah Jokowi hampir bisa dipastikan asli atau palsu? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.